Oke, selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika ya. Oke, nah ini kita akan mempelajari mengenai turunan fungsi aljabar. Oke, ini pengertiannya nih. Turunan fungsi adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsinya itu f, nah menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Oke, jadi intinya itu sejenis fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, sudah berubah nih. Oke, selanjutnya nih, secara umum turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel atau perubahan nilai yang dimasukkan. Nah, contohnya itu turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu, itu kecepatan sesaat benda tersebut. Oke, turunan dari posisi sebuah benda ya, yang bergerak terhadap waktu, atau kecepatan sesaat benda tersebut. Oke, lanjut. Nah, terus proses dalam menemukan turunan itu disebut diferensiasi. Nah, lanjut. Ini dia kegunaan konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang ekonomi itu untuk menghitung biaya marginal, biaya total atau total penerimaan. Terus lagi pada bidang biologi untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Terus pada bidang fisika untuk menghitung kepadatan kawat. Terus pada bidang kimia untuk menghitung laju pemisahan. Nah, terus pada bidang geografi dan sosiologi itu untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini sangat berguna. Terus pada bidang matematika sendiri ini untuk menghitung garis singgung suatu kurva atau fungsi dan menghitung kecepatan sesaat seperti contoh yang sebelumnya tadi ya, yang saya sebutkan. Oke, kita coba lagi dulu ya. Nah, sekarang ini Naruto ini. Secara sistematis, turunan fungsi dirumuskan sebagai berikut nih. F aksen X, limit H mendekati 0, Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Oke, terus, nah, contoh soal nih. Sebuah mobil bergerak dinyatakan dengan persamaan S sama dengan T kuadrat ditambah 5T, terus S dalam meter nih, dan T itu dalam detik. S ini menyatakan jaraknya dan T itu menyatakan waktu. Nah, tentukan kecepatan sesaat atau simbolnya itu V, ada panahnya gitu tuh, ada garis di atasnya, maaf ya, saya lupa gimana bahasanya. Terus pada T sama dengan 2 detik. Oke, nah ini penyelesaiannya. Kan tadi diketahui S nya itu T kuadrat tambah 5T. Nah, terus yang tadi S-nya ini, nah yang S ini kita ubah jadi FT karena bagian dalam sini sudah ada huruf T sama T-nya ya. Nah, terus ditanya kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 detik. Jadi FT yang ini nih, nah yang ini kita ubah jadi angka 2 huruf T-nya itu. Jadi F2 sama dengan ini, nah lihat nih. Nih 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 hasilnya 14. Nah, sekarang karena rumus sebelumnya nih, coba ya. Oh, salah ya. Salah geser. Oh iya. Tunggu ya. Nah, ini rumusnya nih. Ada Fx tambah H, terus lagi ada Fx. Kan tadi ditanya itu F2 ya. Pada T2, berarti nanti di sini, nah kayak ini ganti F2, ini diganti jadi F2 tambah H. Oke, kita geser dulu ya. Nah, lihat nih. Nih FT tambah H. Berarti yang tadinya cuma huruf T kuadrat nih diubah menjadi T tambah H kuadrat, terus ditambah 5T tambah H juga. Nah, karena pertanyaannya pada T sama dengan 2, maka kita ganti huruf T nya jadi angka 2. Jadi
F2 tambah H sama dengan 2 tambah H kuadrat tambah 5 dikali 2 tambah H. Oke, ini saya cuma kenalkan dulu ya. Mulai. Perhatikan ya, ini rumusnya nih. Tunggu. Oke, ini rumusnya nih. Nah, sekarang tadi sudah kita masukkan. Kalau Ft tambah H itu sama dengan 2H pangkat 2 ditambah 5 kali 2 tambah H. Nah, terus Ft-nya tadi, karena sudah kita ganti F2, berarti hasilnya 14. Oke, kita lihat yang kembali ya. Nih, yang ini nih. Nih, 14 Ft-nya. Kan sudah kita ganti. T-nya sebagai angka 2, jadi 14 hasilnya. Terus F2 tambahnya yang ini nih. Nih. Nah. Oke, kita geser lagi. Nah, terus kita operasikan. Jadi kan nih 2 tambah H kuadrat itu menjadi 4 tambah 4H tambah H kuadrat. Terus yang ini 5 kali 2 10. 5 kali H 5H dikurang 14 nih. Ini 4 tambah 10 di sini kan 14. Terus ini ada 4H ditambah 5H, berarti kan 9H. Terus ditambahkan dengan H kuadrat dikurang 14. Oke, maaf ya. Nah, ini lihat nih. 14 kurang 14 habis. Terus sisanya 9H ditambah H kuadrat dibagi H. Oke. Jadi kita keluarkan H-nya yang ini. Jadi H bagi H kan hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya itu 9 tambah H. Nah, ini kan limit H mendekati 0. Jadi H-nya tadi kita ganti angka 0. Jadi dapat 9 tambah 0, 9. Nah, jadi kecepatan saatnya itu pada T sama dengan 2 detik adalah 9 meter per detik. Nah, itu kalau menggunakan rumus yang ini. Tapi ada yang lebih mudah lagi. Kan saya cuma perkenalkan ini. Nah, ini rumus mudahnya. Nah, oke, lihat ya. Nih, rumus turunan fungsi aljabar. Nah, itu misalnya fx-nya itu ax pangkat n. Nah, turunannya adalah n-nya itu nih, n yang ini, n yang ini ke depan, terus ax pangkat n kurang 1, selalu dikurang 1. Oke, ingat ya, ini pangkat yang di sini ke depan, terus ax n kurang 1. Nah, lanjut. Nah, kalau pakai cara ringkas ya begini caranya. Nah, kan tadi diketahui di soal rumusnya itu S sama dengan T kuadrat tambah 5T. Kita ubah nih jadi FT kan ya. Jadi FT sama dengan T kuadrat tambah 5T. Nah, kita cari turunannya. Kan seperti yang tadi. Itu bila ini kita turunkan berarti kan 2 ke depan. Berarti 2T. Yang tadinya T-nya pangkat 2 kita kurangkan 1. Berarti kan ini 2T hasilnya. Terus 5T ini kalau kita turunkan sisa angkanya saja lagi 5. Nah, karena ditanya saat T sama dengan 2 detik, masukkan huruf T-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 tambah 5 hasilnya 9. Nah, jadi kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 detik adalah 9 meter per detik. Ini cara mudahnya. Turunan fungsi aljabar. Oke, perhatikan ya betul-betul. Nah, misalnya nih ada fungsi fx. Apabila diturunkan itu lambangnya berubah menjadi f aksen x. Nah, terus misalnya y, apabila diturunkan lambangnya berubah jadi y aksen. Nah, ini dibaca apa? F aksen x. Oke, bagus. Nah, terus yang ini dibacanya apa? Dibaca y aksen x. Oke, bagus. Nah,
Yang ini untuk turunan ini ada juga lambang lain, yaitu dy per dx. Sama saja, cuma lambangnya saja beda. Nah, oke, selanjutnya supaya lebih paham nih, kita ke contoh. Oke, langsung cari cepat aja ya. Nah, jadi misalnya fx nih sama dengan 6, cuma angka nih. Apabila diturunkan hasilnya pasti 0. Ingat ya, apabila angka saja hasilnya 0. Coba nih, fx sama dengan negatif 10. Nah, apabila diturunkan hasilnya 0. Nah, oke, saya tulis ya supaya ada catatan nih. Apabila angka saja, untuk fungsinya angka saja nih, nah itu hasilnya pasti 0. Oke. Nah, lihat ya. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Oh, jangan rumus ya, rumus. Nah, rumusnya gini. Rumus umumnya. Misalnya nih, fx sama dengan a x pangkat n. Nah, apabila diturunkan hasilnya itu n dikali a x pangkat n dikurang 1. Nah, ini lihat nih. Selalu dikurang 1. Ingat ya, ini mudah aja. Nah, kayak saya kasih hiasan gitu ya. Oke, nah selanjutnya, contoh selanjutnya ya, perhatikan nih. Contoh selanjutnya, contoh yang ketiga berarti ya. Yang ketiga nih, misalnya fx sama dengan 2x pangkat berapa ya? Pangkat 3, cukup pangkat 3 ya. Nah, jadi turunannya gimana? 3 kali 2 berapa? 6. X nih, pangkat 3 lo dikurang ke 1, jadi pangkat 2. Selesai, itu turunannya. Oke, sekarang yang keempat nih, contoh fx-nya nih. Sama dengan 3x. Nah, jadi turunannya berapa? Oke, lihat nih, di sini ada pangkat 1 sebenarnya. Jadi 1 kali 3, 3. Terus x-nya nih 1 kurang 1. Jadi kan x pangkat 0, ya kan? Nah, oke, ini 3 dikali, nah x pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Ingat ya. Nah, jadi hasilnya 3. Oke. Lanjut. Oke. Tunggu ya. Salah tulis. Aduh, salah tulis. Ya. Maaf ya. Oke, contoh yang kelima. Misalnya fx sama dengan negatif 2x. Nah, ini lihat nih. Ada variabel x-nya di belakang nih. Berarti hasilnya min 2. Cukup angka depannya saja. Mudah kan? Bisa dipahami kan ya? Oke, yang keenam nih. Contohnya fx sama dengan berapa ya? 2 per x pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, seperti ini nih. Nah, x pangkat 3-nya naikkan ke atas. Jadi 2x pangkat negatif 3. Berubah tandanya. Nah, kalau mencari turunannya, jadi kan nih negatif 3 kali 2 berapa ayo? Negatif 6. Terus x pangkat berapa nih? Negatif 3 kurang 1. Hutang 3, hutang lagi 1. Berarti negatif 6x pangkat negatif 4. Oke, selesai. Nah, bisa dipahami kan ya? Oke. Selanjutnya nih, kita mau tulis ulang nih rumusnya. Rumus turunan yang simpelnya aja. Oke, fx nih fungsi x-nya nih, ax pangkat n. Bila kita turunkan menjadi n dikalikan ax n kurang 1, pangkatnya dikurangkan 1. Nah, ingat ini ya. Oke, contohnya, contoh ke-7 ya, contoh ke-7. Contoh ke-7, fx-nya sama dengan 3x pangkat negatif 2 dikurang 16 nih. Nah, ini mudah. Negatif 2 kali 3 berapa yo? Negatif 6. Oke, bagus. Terus x negatif 2 kurang 1. Nah, ini cuma angka nih. Kalau kita turunkan jadi berapa? Jadi 0. Oke. Nah, jadi f aksen x-nya itu sama dengan negatif 6x pangkat negatif 3. Selesai. Bisa dipahami kan ya? Oke. Nah,
Sekarang contoh yang ke-8, fx-nya sama dengan 4 akar 3 dari x. Oke, perhatikan ya. Nah, yang ini kalau seperti ini kita ubah jadi 4. Nah, x terus tulis pangkat 1. Nah, 3-nya ini letakkan di bawah sini. Nah, bisa dipahami ya polanya ya. Nah, jadi turunannya itu 1/3 kali 4. Kita tulis ya 1/3 kali 4x. Nah, 1/3 selalu kurang 1. Nah, jadi 1 kali 4, 4/3 x. Nah, ini 1/3 kurang 1. Oke, kita tulis ya 1/3 dikurang 3 bagi 3 berapa? 1 kan? Sama aja kan ya? Nah, kita samakan penyebutnya. Jadi 4/3 x pangkat negatif 2/3. Nah, selesai. Sampai situ. Oke, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut contoh yang ke berapa ya? Yang ke berapa ini? Yang ke-9. Oke. Dan yang ke-9, fx sama dengan x kurang 5, terus dikalikan lagi dengan x tambah 3. Nah, kalau seperti ini dicarikan turunannya berapa ya? Oke. Ada dua cara nih. Kita misalkan dulu ya. Cara yang pertama kita misalkan. Nah, misalkan ux-nya x kurang 5 ini sebagai ux ya. Terus turunannya jadi berapa nih? 1. Kan x-nya cuma 1 nih. Terus px-nya itu x tambah 3. Nah, kalau diturunkan jadi berapa? 1. Oke, bagus. Nah, ini rumusnya nih. Tunggu ya. Oke, kita tulis f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan pi x ditambah u x kali v aksen, atau gini u aksen kali v. Nah, 1 kali nih x tambah 3. Nah, ditambah nih u kali v aksen, gitu aja bahasanya nih supaya paham. U kali v aksen. Nah, jadi u nya kan x kurang 5. Nah, v aksennya 1. Jadi x tambah 3, nah ditambahkan x kurang 5. Nah, lihat nih, x ditambah x, berarti ada berapa x-nya? 2 ya. Oke, bagus. Jadi 2x, nih 3 dikurang 5, berarti negatif 2. Nah, ini turunannya. Oke, bisa dipahami kan ya? Contoh, cara selanjutnya nih, cara lain ya. Cara lainnya nih fx dari soal nih, x kurang 5. Nah, dikalikan dengan x tambah 3. Ini kita kalikan dulu, x kali x berapa yo? X pangkat 2. X kali 3 berarti 3x, negatif 5 kali x berarti negatif 5x, negatif 5 kali 3 berarti negatif 15. Oke, bagus. Jadi x pangkat 2 dikurang 2x ya. Iya, dikurang 15. Oke. Nah, ini cuma kita mengubah aja. Sekarang yang ditanyakan turunannya, berarti f aksen x ini. Nah, lihat nih, 2 kali 1. Nah, sini ada 1, berarti 2x. Kan pangkatnya jadi pangkat 1. Nah, ini cuma sisa negatif 2. Selesai. Nah, sama kan ya? Oke. Terima kasih. Oke, sekarang contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9, perhatikan ya. Nah, misalnya fx-nya sama dengan x pangkat 2 kurang 3. Terus dikalikan lagi dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, ini gimana caranya mencari turunannya ya? Oke, sekarang ini caranya mudah. Insya Allah mudah ya. Jadi kita misalkan dulu ux-nya itu yang di depan nih, x pangkat 2 dikurang 3. Berarti turunannya berapa? Aksen x-nya berarti 2x. Oke, bagus. Nah, ini kan bisa dipahami kan ya? Oke. Jadi px-nya berapa nih?
ambil yang bagian 2 ini. Berarti oke, saya geser dulu ya. Set. Nah, jadi turunannya berapa? Jadi 2x dikurang 2. Oke, maaf ya, saya geser lagi. Oke, jadi turunannya gini. Nah, rumusnya itu kan U aksen X kali Pi X. Nah, ditambah U X dikali P aksen X. Nah, ini kali ke sini. Jadi 2x kalikan dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, ditambah yang ini. Nah, oke, saya geser lagi ya. Nah, yang di sini kali ke sini. Oke, jadi x pangkat 2 dikurang 3 dikalikan dengan 2x kurang 2. Oke, geser lagi. Nah, dikalikan. Ini jadi 2x pangkat berapa? Pangkat 3, bagus. Ini kali ke sini jadi negatif 4x pangkat 2. Oke, ini kali ke sini berarti tambah 10x. Nah, yang ini, nah kalikan jadi 2x pangkat 3. Ini kali ke sini berarti negatif 2x pangkat 2. Ini kali ke sini berarti negatif 6x. Terus ini kali ke sini berarti positif 6. Kan negatif 3 kali negatif 2 nih, positif 6. Nah, ini lihat nih pangkat 3. Nih pangkat 3. Jadi hasilnya ada 4x pangkat 3. Nih negatif 4x pangkat 2. Nih negatif 2x pangkat 2. Berarti ada negatif 6x pangkat 2. Ini 10x dikurang 6x. Berarti ada berapa lagi? Ada 4x. Nah, ini tulis 6. Nah, ini turunannya. Oke, selesai. Ini nih contoh yang 10 ya. Saya tulis dulu ya soalnya ya. Oke, nah berapa turunannya? Ini caranya mudah dan sangat mudah. Ini nah 10 kalikan ke depan. Jadi berapa yo? Jadi turunannya 10 dikali, nah ini terus nih 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 pangkat 10. Oke, saya geser lagi ya, maaf. Nah, ini pangkat 9 ya, karena kurang 1 terus nih. Ini bagian dalamnya kita harus turunkan juga. Ini namanya aturan rantai ya. Jadi 6x ditambah berapa nih kalau diturunkan? 12. Oke. Nah, terus ini 10. Yang ini nih kita pindah 6x tambah 12. Nah, kita tulis lagi 3x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 2 pangkat 9. Nah, ini turunannya. Sampai sini selesai. Oke, saya geser lagi. Terus saya kecilkan foto saya ya. Duh, di sini aja ya. Nah, ini soal yang ke-11. Oke. Saya geser lagi deh. Nah, gini aja ya. Ini nih harus kita ubah. Ini ada pangkat 1 di sini. Jadi 1/4. Nah, baru kita bisa turunkan. Jadi kita tulis 1/4 ini ke depan, kalikan ke depan. Jadi 1/4. Nah, tulis yang ini nih, x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, pangkatnya 1/4 selalu kurang 1. Nah, ini bagian dalamnya ini juga diturunkan. Jadi 2x ditambah 2. Oke, jadi 1/4 terus x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, ini jadi pangkat berapa yo? 1/4 dikurang 4/4 manual ya. Nah, terus 2x tambah 2. Nah, terus ini lihat 1/4. Nah, terus kita tulis lagi yang ini x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, ini jadi negatif 3/4. Ini 2x tambah 2. Nah, jadi sama dengan 1/4. Nih, kita pindah nih. Jadi 2x tambah 2. Ini x kuadrat tambah 2x kurang 5. Pangkat negatif 3/4. Nah, bisa kita sederhanakan. Ini, nah sama-sama bagi 2. Ini bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi 1/2
X tambah 1. Nah, X kuadrat tambah 2X kurang 5 pangkat negatif 3/4. Selesai. Terima kasih. Oke, nah ini kita masuk ke contoh yang ke-12. Lihat nih soalnya. Nah, dibagi dengan 2X kurang 5. Nah, ini bentuk pembagian, ada lagi rumusnya. Nah, rumusnya itu misalnya nih fungsinya fx ya, sama dengan ux per vx. Nah, ini kalau mau mencari turunannya, jadi u aksen x dikalikan dengan vx dikurang, selalu dikurang ya, ini rumusnya nih, ux dikali v aksen x. Nah, dibagi, karena pembagian nih dari soal, Vx kita kuadratkan. Oke, ini rumusnya ya. Nah, ini soalnya. Nah, jadi kita misalkan, oke maaf ya. Nah, jadi kita tulis misal ux-nya itu yang bagian atas. Yang bagian atas yaitu x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Oke, bagus. Nah, jadi turunannya berapa nih? Jadi 2x dikurang 3. Oke, bagus, paham ya. Nah, terus px-nya berapa nih? Yang bagian bawah nih, 2x kurang 5. Oke, 2x kurang 5. Maaf ya. Jadi turunannya adalah 2. Oke, bagus. Nah, ini lihat nih polanya nih. Ini akan dikalikan dengan bagian yang di sini. Nah, terus yang ini u-nya akan dikalikan dengan pi aksennya. Nah, oke. Nah, jadi P aksen X-nya nih kita tulis 2X kurang 3 dikalikan dengan 2X kurang 5. Nah, terus yang ini dikurang ya. X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, kita kalikan dengan 2. Dikali 2 semuanya. Nah, bagian bawahnya jangan lupa dibagi dengan bagian yang ini nih. Nah, dari soal juga 2x kurang 5. Nah, pangkat 2. Oke. Nah, habis itu lihat ya. Oke, kita ganti ke atas dulu. Oke. Nah, jadi f aksen x-nya itu, nah 2 kali 2 4. Jadi x pangkat 2. Terus nih 2x kali negatif 5 berarti negatif 10x. Ini negatif 3 kali 2x berarti negatif 6x. Bagus. Yang ini dikalikan hasilnya positif 15. Oke, dikurang nih. Terus nih 2 kali x kuadrat berarti 2x kuadrat. 2 kali negatif 3x berarti negatif 6x. Oke, saya pindah posisi. Wah, mantap. Nah, oke. Bagian bawahnya. Oke, saya perkecil dulu ya. Wah. Saya ke sini dulu. Nah. Terus bagian bawah. Kita tulis ya. Ini negatif 10 berarti negatif 16x ditambah 15. Ini nah, berarti negatif 2x kuadrat. Saya pindah lagi. Nah, ini tambah 6x. Ini jadi negatif 4. Oke, bagus. Nah, bagian bawahnya berarti 2x kurang 5 pangkat 2. Nah, oke, saya melindungi ya. Sini lagi deh saya. Nah, 4 sama negatif 2 nih. Sudah sama nih x kuadrat. Berarti 2x kuadrat nih negatif 6x. Ini ada tambah 6x. Berarti negatif 10x. Nah, sekarang nih 15 dikurang 4. Berapa hasilnya? 11. Oke, terus ini tulis 2x kurang 5 pangkat 2. Oke, sudah selesai. Sampai sini selesai. Oke. Sekarang kita mau membahas mengenai turunan tingkat tinggi. Oke, turunan tingkat tinggi. Nah, langsung ke contoh. Ya, misal nih fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2
dikurang X ditambah 2. Nah, fx ini sama dengan Y. Nah, terus Y itu kan kita tulis lagi nih, 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang x ditambah 2. Nah, kalau mencari turunan pertamanya nih, jadi 3 kali 3 9x pangkat 2. Terus 2 kali 1 2x pangkat 1 aja lagi dikurang 1. Nah, ini hasilnya berapa yo? Jadi 0, kalian angka saja ya. Nah, terus kalau mencari turunan keduanya, ini dikalikan lagi, hasilnya 18x jadi pangkat 1 saja, terus ini jadi 2. Nah, sekarang turunan ketiganya berarti sisa 18. Oke, sekarang kita coba latihan soal ya. Latihan soal. Oke, tentukan turunan dari fungsi berikut. Oke, nah yang pertama fx-nya itu sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x tambah 5. Nah, ini kalau diturunkan jadi berapa? Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. X pangkat sisanya jadi pangkat berapa nih? 2. Oke, bagus. Terus dikurang 2 kali 4 berarti 8x. Di pangkat 1 aja ya. Nah, ini jadi 1. Nah, sampai sini paham ya? Oke, lanjut latihan yang kedua nih. Fx-nya sama dengan 1/3 x pangkat 3 terus ditambah 1/2 x pangkat 2 terus dikurang 6x ditambah 1. Nah, ini turunannya gimana? Jadi 3 kali 1/3, tulis 3 kali 1/3 x pangkat berapa nih jadinya nih? 3 kurang 1. Oke, tulis terus nih 2 dikali 1/2 x pangkat 2 kurang 1. Yang ini nih negatif. Nah, di sini sebenarnya ada 1. Jadi 1 kali 6 x pangkat 1 kurang 1 ditambah kayak yang ini nih 1, sebenarnya ada x pangkat 0 di sampingnya. Nah, di mana? Oke, saya pindah dulu. Nah, x pangkat 0 itu 1. Nah, jadi ini hasilnya nih. Bisa dipahami ya? Saya pindah lagi. Terima kasih. Nah, ini 3 bagi 3 1. Ini 3 kurang 1 2, berarti x pangkat 2. Yang ini 2 bagi 2 1. Terus nah, ini sisanya x pangkat 1 atau x aja ya. Nah, ini dikurang. Nah, 1 kali 6 6x. Ini 1 kurang 1 0. Nah, ditambah 0 dikali berapapun hasilnya 0. Oke, misalnya x pangkat negatif 1 ya. Ini 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Oke. Nah, terus x pangkat 2 ditambah x dikurang ini x pangkat 0 berapa? Sama dengan 1. Ya, berarti dikurang 6 kali 1 6. Nah, sampai sini jawabannya. Ini turunannya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita ke soal. Carilah turunan pertama. Carilah turunan pertama. Nah, misalnya fx-nya gini. 2 kurang 3x dibagi. Nah, 5x kurang 4. Dengan x itu tidak sama dengan 4/5. Nah, ini kalau bentuk pembagian ini ada rumusnya. Jadi untuk menjawabnya kita misalkan ya. Misal, oke, yang bagian atas itu ux 2 kurang 3x. Nah, terus u aksen x-nya turunannya ini negatif 3 ya. Ini bagian sini aja yang diturunkan. Kalau cuma 2 kan 2 diturunkan jadi 0. Nah, ini p-nya berarti 5x kurang 4. P aksen, oke, tinggal x ya. Tinggalan x. Nah, jadi turunannya 5. Nah,
Terus f aksen x nya itu rumusnya u aksen x dikali v x dikurang ux ya, ux ini ux kalikan v aksen x. Nah, dibagikan dengan v x pangkat 2. Nah, ini lihat nih, ini kali ke sini. Oke, berarti negatif 3 dikalikan 5x kurang 4. Terus dikurang yang ini nih. Nah, ini ke sini. Berarti 2 kurang 3x kalikan 5. Nah, dibagi. Nah, ini dari soal kita tulis 5x kurang 4 kita pangkatkan 2. Nah, lanjut ini kali ke sini berarti negatif 15x. Ini kali ke sini berarti positif 12 dikurang 2 kali 5 10. Jangan lupa ya tanda kurung ya. Negatif 3x kali 5 berarti negatif 15x. Nah, oke, dibagi dengan 5x kurang 4 pangkat 2. Nah, oke, ini lihat. Oke, kita tulis dulu ya, negatif 15x tambah 12. Nah, lihat nih. Nah, ini menjadi negatif 10. Min kali min berarti positif 15x. Nah, dibagi dengan 5x kurang 4 kita pangkatkan 2. Nah, ini negatif 15 ditambah 15 berarti kan hasilnya 0. Nah, berarti 12 kurang 10 2, berarti 2 per 5x kurang 4 pangkat 2. Nah, selesai sampai sini. Nah, itu kalau menggunakan rumus. Nah, sekarang ada hadiah buat kalian, yaitu trik cepatnya. Oke, ini soalnya nih. Oke, tunggu ya. Tunggu sejenak. Oke, trik cepatnya. Oke. Fx-nya ini dari soal ya. Misalnya ax tambah b terus cx tambah d. Ini pola dari soal nih misalnya nih. Jadi turunannya itu a d dikurang apa ya, c kali b dibagi dengan ini tulis cx tambah d pangkatkan 2. Ini rumusnya untuk pola yang ini. Nah, tapi oke, tunggu ya. Nah, kita terus ulang ya. Fx-nya sama dengan 2 kurang 3x dibagi dengan 5x kurang 4. Nah, ini lihat x-nya di belakang nih. Jadi harus kita kedepankan karena polanya x-nya itu bagian depan. Berarti negatif 3x tambah 2 terus 5x kurang 4. Nah, baru gunakan trik cepat. Nah, ini lihat nih. Oke ya. Tunggu ya. Nah, negatif 3 kali negatif 4 berarti fx-nya negatif 3 kali negatif 4. Nah, oke, sekarang rumusnya itu dikurang. Nah, sekarang ini 5 kalikan 2 berarti 10 dibagi dengan ini kita tulis 5x kurang 4 kita pangkatkan 2. Jadi ini dikalikan berapa hasilnya? 12 dikurang 10 dibagi dengan 5x kurang 4 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 per 5x kurang 4 pangkat 2. Oke, maaf ya. Nah, sampai sini kan sama nih. Oke. Kita ambil contoh lagi supaya paham ya. Contoh lagi. Oke. Turunan pertama. Oke, turunan pertama dari fx sama dengan 3x kurang 1 dibagi 2x tambah 3. Oke, ini bentuk pembagian ya, bentuk pembagian. Pakai rumus cepat aja. Trik cepatnya. Trik mudahnya. Nah, ini lihat nih. Nah, sudah bagian depannya kan ada variabel x-nya nih. Sudah langsung bisa kita gunakan trik cepat. Bisa langsung.
Jadi fx-nya ini, nah rumusnya ya, ax tambah b terus per cx tambah d. Nah kalau kita turunkan itu rumusnya ad dikurang cb dibagi dengan cx tambah d pangkatkan 2. Nah ini sebagai a, ini sebagai b, ini sebagai c, ini sebagai d. Jadi a, b, c, d nya itu cuma angkanya aja yang di depan. Jadi nah 3 kali 3 9. Ini 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Jangan lupa ya di sini kurang nih. Nih, kita tulis 2x tambah 3 pangkat 2. Nih selalu apa tuh? Selalu dikurang ya. Jadi negatif kali negatif positif. Jadi 9 tambah 2 terus 2x tambah 3 pangkat 2 terus 9 tambah 2 berapa? 11 ya. Bagus. 2x tambah 3 pangkat 2. Selesai. Ini trik cepat. Oke, nah lihat ya. Lihat betul-betul.